di sini kita membicarakan tentang keuangan dan perbendaharaan untuk baik ke mitra kerja KPPN maupun ke masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas yang cukup menarik karena kita akan membahas sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat. Nah, kita membahas apa? Kali ini kita akan membahas yang namanya UMI, yaitu kredit ultramikro. Nah, oleh karena itu, karena ini tentang kredit ultramikro, yang mana ini saya yakin pasti akan sangat membantu masyarakat. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kepala KPPN Medan 2, Bapak Irfan Huzairin. Nah, di sini sudah ditemani Bapak Irfan Huzairin. Bapak Irfan Huzairin, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak Irfan Huzairin, mohon izin mungkin biar kenal nih teman-teman di Sobat 123. Mungkin Pak Irfan bisa cerita ini sudah berapa lama di KPPN Medan 2 sudah menjabat Kepala KPPN Pak? Kalau saya hitung sejak keluarnya SK Juni 2019 ya, berarti sudah lebih dari 3 tahun. Sudah lebih dari 3 tahun, berarti Pak Irfan sudah merasakan ada COVID dan belum ada COVID ya Pak ya? Iya. Berarti Betul sudah sekali. banyak ketemu satker juga, begitu ya Pak ya? Banyak berinteraksi dan sudah merasakan peralihan berarti ya Pak ya? Iya. Betul. Nah Pak Irfan, jadi kita ini sekarang ngomongin kredit ultramikro Pak. Iya. Nah mungkin teman-teman Sobat 123 nih ada yang sudah tahu mungkin dan pernah dengar, tapi mungkin ada juga yang belum tahu gitu. Iya. Nah jadi mungkin boleh dijelasin singkat dulu Pak, apa sih itu UMI gitu singkatannya ya gitu ya Pak? Iya. Terkenalkan. Boleh Pak, silakan. Ya, jadi kalau ultramikro ya, itu UMI itu ya, dia merupakan satu program pemerintah yang merupakan dana bergulir. Itu disediakan oleh pemerintah untuk pembiayaan kepada masyarakat usaha kecil menengah yang itu belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Oke, belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan gitu ya Pak ya. Jadi kalau lingkupnya berarti masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dana seperti itu ya Pak ya. Jadi dia ketika mengajukan pinjaman ke perbankan itu ditolak karena memang belum memenuhi syarat, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengadakan program ini untuk mereka yang memang belum bankable. Oke, bankable ya Pak ya, kata kuncinya bankable ya. Iya. Mungkin teman-teman di sini masyarakat mungkin bahasanya bankable adalah masyarakat yang bisa atau punya agunan gitu ya Pak ya. Punya jaminan supaya bisa dijaminkan ke bank supaya mendapatkan kredit. Iya. Nah, kalau UMI ini tanpa jaminan berarti gitu ya Pak ya. Tanpa jaminan, betul sekali. Tanpa jaminan tapi bisa mendapatkan bantuan usaha oleh pemerintah. Betul. Wah, berarti sebenarnya teman-teman masyarakat ini sebagai solusi juga gitu berarti ya Pak ya. Sebagai solusi untuk masyarakat yang butuh dana tapi nggak punya agunan gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan tadi kita udah pengertian ya Pak, kalau tujuan UMI secara lingkupnya itu sebenarnya gimana Pak? Apa saja sih tujuannya gitu Pak? Ya, jadi pemerintah, karena sekarang kondisi COVID banyak sekali masyarakat yang terdampak ya, sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Maka untuk itu UMI ini adalah pembiayaan itu yang mudah dan cepat bagi ultramikro, mudah dan cepat untuk diakses itu karena. Dan kemudian pemerintah ingin ya menambah jumlah usahawan itu yang kemudian bisa mendapatkan fasilitas pemerintah yang mudah tersebut. Dan selanjutnya tentunya menjadi jembatan bagi usaha ultramikro itu untuk bisa naik tingkat gitu kan ya. Jadi kalau usaha mikro itu kemudian mendapatkan akses dari UMI itu pembiayaan, kemudian dia berkembang dan kemudian bisa naik kelas ya, sehingga nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan yang tentunya nilainya lebih besar dari UMI. Baik, berarti memang tujuannya sebenarnya bagus sekali nih Pak ya. Artinya
cara kreditnya mudah gitu ya Pak ya, karena Iya. tanpa agunan. Iya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk menaikkan kelas masyarakat kita yang mungkin masih perlu bantuan seperti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya UMI ini tujuannya sangat bagus ya, tapi sepertinya kita harus lebih menyemarakkan lagi supaya lebih banyak penerima manfaat yang menerima gitu ya Pak. Iya. Nah kalau kita tadi bicara penerima manfaat, kita harus tahu juga nih Pak, cara penyalurannya gimana gitu ya, karena kan mekanisme kalau kita ke bank itu, kalau bank kan banyak ya Pak ya, artinya di mana-mana kita bisa ketemu bank. Nah tapi kita mungkin UMI ini kita belum tahu nih, mungkin teman-teman Sobat 123 belum tahu di mana bisa supaya dapat UMI. Nah siapa sih Pak yang menyalurkan UMI sendiri gitu? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana pola atau mekanisme penyaluran dari UMI ini ada dua. Jadi yang pertama secara langsung, yang kedua tidak langsung. Nah yang langsung ini di mana penyalur itu mendapatkan dana dari PIP atau Pusat Investasi Pemerintah, langsung kemudian disalurkan kepada masyarakat ultramikro tadi. Jadi yang menjadi penyalur itu di sini adalah ada 3 untuk wilayah kita, yaitu Pegadaian, Koperasi Mitra Duafa, dan Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah kemudian untuk yang tidak langsung itu dari PIP itu menunjuk Bahana Arta Ventura, yaitu perusahaan investasi yang itu kemudian menyalurkan kepada koperasi-koperasi yang menjadi mitra mereka, untuk kemudian koperasi itulah kemudian yang menyalurkan kepada masyarakat. Berarti intinya 2 cara ya Pak ya? Ya, ada 2 cara. Itu berarti si debitur atau calon penerima manfaatnya bisa langsung ke penyalurnya itu 3 ya Pak ya? Pegadaian, terus kemudian ada Mitra Duafa ya, Koperasi Mitra Duafa, dan juga ada PNM, namanya Permodalan Nasional Madani. Nah setahu saya memang Permodalan Nasional Madani ini banyak dan di segala penjuru Pak. Jadi kita dulu pernah di daerah itu di samping kantor bahkan ada PNM Pak. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya skupnya sudah sangat mikro gitu ya Pak ya. Iya. Nah sudah sangat kecil, dan saya rasa masyarakat sih harusnya bisa mencapai untuk bisa menerima manfaatnya seperti itu Pak. Karena dia sangat banyak ya. Iya betul, sangat banyak dan sangat ke pelosok-pelosok Pak. Mungkin kalau dulu saya pernah di Kuta Candi Pak. Nah di Kuta Candi itu sendiri ada PNM juga ada, Pegadaian ada, Mitra Duafa juga ada. Walaupun itu kota yang kecil Pak, hanya kabupaten kecil Pak. Nah dan kantornya ya cukup lumayan bagus menurut saya untuk menanam permodalan nasional Madani ini. Dan masyarakat sih saya rasa bisa lebih optimal ke sana gitu Pak ya. Oke Pak, nah kalau misalkan tadi kita sudah bicara, berarti kalau yang penyalur itu ada 3. Nah kalau yang ke tidak langsung tadi Pak ya, ada linkage ya. Nah itu kan linkage artinya dari kantor pusatnya di JPB atau di sini dari PIP ya Pak ya. PIP kemudian menyalurkan ke penyalur, kemudian penyalur ke pihak ketiga ya, pihak selanjutnya atau lembaga linkage ya Pak ya. Artinya ini lebih kecil lagi sebenarnya Pak ya. Jadi semoga teman-teman Sobat 123 bisa segera untuk mendapatkan informasi, segera mendatangi ini. Kalau yang pola tidak langsung ini sebenarnya bisa langsung ke koperasi-koperasi mungkin yang ada di sekitar lingkungan ya Pak ya. Nah seperti yang ada di PT Bahana Arta Ventura itu setahu saya koperasinya sangat rigid Pak, artinya sangat sektoral gitu ya. Nah, oke Pak, kalau misalkan tadi sudah tahu nih kita kemana gitu kan. Nah, syarat dari itu selain agunan apa ada lagi nggak Pak? Nanti takutnya soalnya tadi kan bahasannya cuma agunan, nggak ada agunan ya. Memang syaratnya hanya nggak perlu agunan atau perlu syarat-syarat lain Pak kalau untuk bisa mendapatkan ini? Jadi kalau kita lihat bagaimana masyarakat mengakses dana perbankan yang sulit ya karena banyaknya syarat ya, maka di UMI ini dia lebih sederhana. Dia yang pertama itu cuma buktinya adalah dia sebagai warga negara Indonesia, dibuktikan dengan adanya KTP sebagai WNI. Kemudian dia tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi,
dan yang terakhir dia memiliki izin usaha dari pemerintah yang berwenang. Oke. Cukup itu, dan itu saya kira sangat gampang, dan mereka bisa mengakses dana sampai dengan 20 juta. Sampai dengan 20 juta. Betul. Betul, Pak. Berarti sampai dengan 20 juta. Cuman yang menarik dari UMI ini apa sih Pak yang bisa kita tawarkan ke masyarakat gitu? Selain tadi dananya sampai dengan 20 juta, bunganya gimana Pak? Ya, bunganya sangat rendah. Karena diharapkan ini lebih rendah dari perbankan. Karena kita tahu lah ya kan, kalau masyarakat yang masih sedang mau tumbuh gitu kan ya, akan kesulitan dari sisi ekonominya. Maka pemerintah memikirkan itu sehingga memberikan bunga yang rendah untuk kredit UMI. Artinya di bawah bunga yang ada di pasar ya Pak ya? Betul sekali. Berarti sebenarnya masyarakat ini sangat bisa terbantu dengan ini, dan tapi dengan syarat tadi ya Pak ya, tidak sedang dibiayai oleh kredit lain ya Pak ya. Jangan juga jadi usil nih, nakal nih Pak. Ngambil sana ngambil sini double kan. Nah, karena ini fokusnya adalah untuk teman-teman atau masyarakat yang sangat membutuhkan gitu bahasanya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan tadi kita 0 sampai 20 juta, terus peran KPPN sendiri nih Pak, Bapak sebagai kepala KPPN Medan 2, itu perannya dalam UMI itu sebagai apa, melakukan apa, atau seperti apa Pak? Iya, ada 2 peran yang dilaksanakan oleh KPPN terkait dana ini. Yang pertama adalah memonitoring ketepatan data. Jadi tadi kan ada data yang disampaikan oleh pengakses dana UMI tersebut kepada lembaga yang menyalurkan gitu ya, seperti contoh NIK, nama debitur, nama tanggal akad dan lain sebagainya. Nah itu yang kita cocokkan dengan dokumen yang mereka sampaikan. Jadi kita mendatangi satuan kerja masyarakat tersebut, kemudian kita minta datanya, kita cocokkan dengan data yang ada. Itu yang kedua, yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana KPPN itu melakukan survei atas keekonomian debitur tersebut. Jadi untuk melihat sebenarnya apakah ada terjadi pergerakan gitu ya dari ekonomi debitur tersebut. Naik kelas tadi ya. ya. Nah itu survei itu ada 2 yang dilaksanakan, yaitu secara baseline, secara endline. Nah secara baseline itu kita lakukan adalah ketika 3 bulan mereka mendapatkan penyaluran dana tersebut. Nah itu kita pilih 10 dari seluruh debitur yang ada. Dan kemudian yang kedua dengan survei endless, itu endline gitu ya, endline. Nah itu kita melihat dari 10 tadi mana yang sudah jalan di semester berikutnya. Jadi setelah kita pilih tadi yang 10 tadi itu, nah itu kita cek kembali di semester berikutnya. Baik, berarti KPPN di sini satu memastikan bahwasannya si debitur memang layak untuk mendapatkan UMI, gitu ya Pak ya. Dan kemudian yang kedua adalah melihat perkembangan apakah UMI ini benar-benar bermanfaat atau tidak bagi si debitur, gitu ya Pak ya. Supaya tadi tujuannya adalah menaikkan kelas dari masyarakat. Betul, ya Pak ya. Itu tercapai. Nah, kalau di KPPN Medan 2 sendiri Pak, mungkin gambaran UMI yang sudah terjadi itu gimana Pak? Sudah sampai mana progresnya? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa 3 penyalur yang ditunjuk di wilayah ekonomi. Yang pertama Pegadaian, kemudian Koperasi Mitra Duafa, dan PNM. Nah ini porsinya kalau kita lihat dari data yang saya dapatkan, untuk Pegadaian itu sudah ada 106 debitur dengan realisasi 510.902.000. Kemudian untuk Koperasi Mitra Duafa ada 973 debitur dengan realisasi 3,5 M. Dan yang terbesar itu PNM dengan 14.268 dengan realisasi 58,855 M. Jadi ini sangat besar, dan harapan kita benar-benar ini bisa menjadi pemicu dari kenaikan skala ekonomi ataupun keekonomian dari para debitur tersebut.
Luar biasa Pak, berarti ada 15.000 kelompok atau perorangan yang sudah menerima debitur UMI ya. Betul. Dan itu nilainya sudah hampir mencapai 63 miliar ya, sekitar Ya. 62 miliar ya Pak ya. Nah, Luar biasa, dan semoga dengan 62 miliar yang disampaikan ke masyarakat yang UMKM ini semoga bisa naik kelas dan bisa juga meningkatkan perekonomian secara Betul. regional gitu ya Pak ya. Nah, Oke Pak Irfan, kayaknya kita udah kupas tuntas nih Pak dari UMI dari awal sampai progresnya di KPPN Medan 2. Nah mungkin apa nih Pak kira-kira yang bisa disampaikan ke Sobat 123 supaya bisa lebih getol lagi gitu ya Pak ya, supaya bisa memanfaatkan UMI ini, dan mungkin bagi yang belum dan sudah tahu mungkin bisa kasih apa nih Pak kata-kata mungkin sedikit. Ya, jadi untuk masyarakat umum perlu mengetahui bahwa kita memiliki pembiayaan model UMI yang itu sengaja dilaksanakan oleh pemerintah, tujuannya untuk bagaimana bisa meningkatkan keekonomian dari para pelaku ultramikro ini sehingga bisa meningkatkan taraf ekonominya. Dan ini saya harapkan agar semua bisa dan disebarluaskan informasi ini sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu dan semakin banyak ekonomi yang bisa terbantu. Baik, semoga ini UMI-nya makin getol ya Pak ya, Ya. semakin bisa meningkatkan ekonomi di regional, khususnya kita di Medan, Binjai dan Langkat gitu ya Pak ya, khususnya untuk daerah KPPN Medan 2. Tapi bukan hanya gitu Pak ya, berarti semua daerah di Indonesia sih pada dasarnya ya Pak ya. Ya, karena ini kan dilaksanakan oleh seluruh KPPN. Betul, di nasional ya Pak Di ya nasional. artinya. Nah jadi dimanapun berada, di kabupaten mungkin ya Pak ya, atau bahkan di desa itu juga bisa mengakses untuk UMI ini gitu ya. Betul sekali. Baik, nah mungkin kita sudah sampai di penghujung nih Pak podcast kita. Nah mungkin kita untuk menutup podcast kita ini, kita kayaknya bisa untuk yel-yel Pak. Yel-yel KPPN Medan 2 ya Pak ya. 2 Siap. KPPN Medan 2. Tetap semangat. KPPN Medan 2 Luar biasa. Horas, horas, horas. Sampai ketemu lagi Sobat 123. Oke Pak. Siap. Terima kasih ya. Thank you.